Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di pagi hari ini bertepatan dengan jam 2.47 waktu Indonesia bagian Barat, atau bertepatan pada hari ini tanggal 2 Mei tahun 2023 Miladiah. Di subuh hari ini, di saat-saat kami menunggu azan subuh, kami ingin memberikan sedikit terkait dengan fenomena kehidupan, iman, dan kesyukuran hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami pribadi dan seluruh orang-orang yang mendapat petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam kalimat firman-Nya, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Begitu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji yang kuat sekali di dalam perjalanan keimanan ketakwaan kita kepadanya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dan pertolongan, begitu jelas bunyi ayatnya, "Iza jaa nasrullahi wal fath." Memberikan pertolongan dan kemenangan, atau kemenangan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaj." Begitu banyak orang-orang yang kemudian memeluk, datang kepada agama Islam. Dua hal kajian daripada ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang terpanggil memeluk Islam, dan yang kedua orang-orang yang tadinya Islam kemudian munafik terhadap Islam, mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Artinya dulunya munafik terhadap agama Islam, dan kemudian mereka kembali kepada ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang bersih, ajaran Islam yang sesuai dengan fatwa para ulama, petunjuk para ulama. Bahwa kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan yang mudah-mudahan insya Allah umat Islam akan meraihnya, bahkan seluruh komponen masyarakat Indonesia akan melihat perubahan atas kepemimpinan nanti. Ada presiden yang gagah, presiden yang cerdas, presiden yang adil bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Artinya implementasi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tercapai dengan hadirnya seorang sosok pemimpin baru yang akan kita nanti lihat atas pertolongan Allah dalam kemenangan kita. Siapa lagi presiden yang dimaksud? Sosok presiden yang dimaksud? Presiden yang dimaksud adalah presiden yang cerdas, presiden yang tidak mendengar bisikan-bisikan para pembisik, dan tidak menjadi makelar, dan tidak menjadi juru bicara. Saya katakan pada video yang kemarin tanggal 1 Mei 2023, wasit curang, kacau pertandingan. Pertandingan apa saja, apabila wasit berat sebelah, bermain dengan mata sebelah,
melihat ke sebelah dan kemudian menutup mata yang satunya lagi, artinya hakim yang tidak adil, maka pertandingan ini akan kacau balau. Liga ini akan kacau balau, event manapun, permainan manapun, apabila seorang wasit sudah curang, wasit sudah tidak adil, memihak kepada salah satunya, maka pertandingan ini akan kacau. Kita berdoa agar kontestasi politik ke depan tidak ada kecurangan. Kita mendoakan tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, maka Dia akan memberikannya. Nasta'inu bisabri wasolati, innallaha ma'as sabirin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sosok calon presiden ketika kita solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, dan kemudian pada separuh malam minal laila fatahajat bihi, dan pada separuh malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah hadirkan pemimpin yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saya pribadi dan mungkin kita semua, bahkan seluruh masyarakat sudah merasakan bagaimana ketidakadilan, bagaimana ketimpangan sosial, bagaimana intimidasi, dan bagaimana aspek-aspek hukum pemerkosaan hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berkuasa saat ini. Siapa saja yang melakukan kebaikan untuk kemajuan negara dan bertentangan dengan rezim ini pasti dianggap sebagai lawan. Dan kalau sudah dianggap sebagai lawan, maka wasit ini akan memerintahkan lesmen, hakim garis untuk memberikan sanksi. Adalah aparat hukum. Tangkap, periksa, adili, umumkan ke publik, permalukan di depan publik, dan kemudian penjarahkan. Apa yang kamu buat nanti akan kamu rasakan, sampai 7 keturunanmu akan merasakannya. Hati-hati dalam Islam ini, bukan seperti kita menggigit, memakan cabai, bukan seperti kita merasakan bagaimana kita menggigit dan memakan cabai. Cabai itu tidak terasa pada waktu kita menggigitnya. Nanti beberapa menit kemudian akan terasa. Hal inilah mungkin sekarang kita belum rasa, nanti setelah turun dari tampuk kepemimpinan, setelah kita tidak berkuasa lagi, maka segala kesalahan-kesalahanmu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kezoliman yang engkau lakukan akan nanti Allah bongkar, Allah angkat di permukaan melalui orang-orang yang dipilih, diutus oleh Allah untuk selama ini tertindas atas segala kekuasaan yang zolim. Manda'a li zalimin bil baqai faqad sawa an yusulahi fil ardi. Dan jangan kita mendoakan orang-orang zolim. Dilarang kita mendoakan orang-orang yang zolim. Siapa orang-orang yang zolim? Orang-orang yang zolim itu adalah mereka yang sudah usia lanjut, mereka yang ambisi dengan harta, artinya sudah uzur usianya, sudah tua, sudah renta, sudah mau mati kata orang-orang kita, sudah berbau tanah, tapi ambisi dengan keserakahan kerakusan harta duniawi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ini adalah orang-orang yang ambisi, gila harta, gila kedudukan, bukan untuk dirinya, menampilkan orang lain, mengangkat orang lain, memuji-muji orang lain supaya memilihnya. Ingat, kita negara Indonesia ini adalah negara yang pluralistik. Kita berbeda dalam kehidupan kita, dalam suku kita, budaya kita, adat istiadat, perasaan kita, rasa kita, dan semua perbedaan itu kita disebut sebagai negara yang majemuk, negara yang pluralistik, berbeda-beda, bahkan sampai ke agama pun kita berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan kehendak dirimu, ya, orang-orang tua, orang-orang yang sudah mau kembali ke rahmatullah, tapi pikiran mereka hanya harta, harta, dan harta, dan merasa bahwa diri mereka ini memiliki seluruh Indonesia ini, seolah-olah mereka inilah yang paling menentukan dalam kehidupan negara ini. Ingat, waktumu sedikit sekali, usiamu sudah tua. Usia sudah tua, bukannya banyak berzikir, bukannya banyak istighfar kepada Allah untuk mempersiapkan jalanmu akan kembali ke rahmatullah. Inilah orang-orang bodoh yang tidak pernah berfikir atas apa yang dilakukan di dunia ini akan berimbas pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang zalim. Jangan mendoakan orang zalim. Nabi SAW dalam hadisnya
Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad soba an yusuluhi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zalim maka dia mendurhakai Allah di muka buminya. Jadi jangan kita mendoakan orang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang suka memasukkan orang lain ke dalam jurang neraka. Orang yang suka mendorong orang lain pada jurang jahanam. Orang yang suka mendorong orang lain melakukan kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan anak-anak muda, generasi-generasi muda saat ini, semua berimbas daripada orang-orang yang sudah tua. Semakin aneh negara ini, semakin aneh orang-orang Indonesia ini. Semakin tua, sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, sudah oma-oma, sudah opa-opa, kelakuan mereka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Argumen kita itu hanya satu, mencari pemimpin terbaik bagi kehidupan kesinambungan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Kuatnya Islam, NKRI akan kuat. Lemahnya Islam, insya Allah hancur berantakan, sirna, habis semua cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh dan sebab itu, kita tidak menginginkan NKRI ini jadi lemah, NKRI ini hancur, maka perkuatlah benteng-benteng Islam. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia di hari nan fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thank you.